Perekonomian Indonesia, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan utang luar negeri. Dosen pengampu, Dewi Sri, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntan, Charter Accountant. Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Caritas Palembang 2020. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Ada Tasya Bernadita Nur Salsabila dengan NIM 1821114. Satu lagi teman saya bernama Deska Viola dengan NIM 1821115. Kelas PA 403. Berikut materi yang akan kami sampaikan. 1. Arti, tujuan, fungsi, jenis-jenis instrumen dan kesimpulan kebijakan fiskal. 2. Arti, tujuan, instrumen dan kesimpulan kebijakan moneter. 3. Utang luar negeri. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke arah kondisi yang lebih baik. Instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pendapatan dari pajak dan juga pengeluaran atau belanja negara. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian dengan mengelola pendapatan dan pengeluaran negara melalui tingkat pengaturan pajak dan belanja negara. Sedangkan kebijakan moneter untuk mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional. 2. Memacu pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong laju investasi. 4. Membuka kesempatan kerja yang luas. 5. Mewujudkan keadilan sosial. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 2. Mengoptimalkan aktivitas investasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal berdasarkan teori. A. Fungsional. Pertimbangan pengeluaran anggaran dan pembahasan kesempatan kerja yang dilakukan pemerintah akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. B. Disengaja. Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. C. Tak disengaja. Untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. A. Seimbang kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. B. Surplus kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. C. Defisit kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. D. Dinamis kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya, tetapi seiringnya waktu, kedua-duanya akan bertambah besarnya. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Pendapatan negara atau pajak. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, di mana semua wajib pajak atau perorangan dan badan usaha wajib memberikan kontribusi pada negara. 2. Pengeluaran negara. Semua pengeluaran negara disusun dalam anggaran pembelanjaan negara atau APBN. Kesimpulan, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah menyesuaikan tingkat pengeluaran dan tarif pajaknya untuk memantau dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal masih satu rumpun dengan kebijakan moneter yang mana melalui bank sentral dapat mempengaruhi atau mengendalikan pasokan uang suatu negara. Dua kebijakan ini digunakan dalam berbagai kombinasi untuk mengarahkan tujuan ekonomi suatu negara. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Tujuan kebijakan moneter. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. Instrumen kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif. A. Operasi pasar terbuka. Memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar uang, yaitu berupa obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. B. Kebijakan diskonto. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan tingkat diskonto. C. Giro wajib minimum. Penetapan giro wajib minimum dapat mengubah jumlah uang beredar. Instrumen kebijakan moneter. 2. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. A. Kebijakan kredit selektif.
Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menentukan syarat-syarat pengajuan kredit yang ketat, yaitu dengan lebih memperhatikan 5C. B. Imbauan moral. Otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Kesimpulan, kebijakan moneter adalah proses penyusunan pengumuman dan implementasi rencana tindakan yang diambil oleh Bank Sentral, Dewan Mata Uang atau otoritas moneter yang mengendalikan jumlah uang dalam suatu ekonomi, dengan menjalankan berbagai instrumen kebijakannya agar tercapai tujuan ekonomi makro, seperti mengendalikan inflasi, konsumsi, pertumbuhan, dan likuiditas dalam rangka perwujudan pembangunan ekonomi secara makro. Apa itu definisi utang negara? Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Bicara soal utang, sebetulnya sejak negara kita lahir di tahun 1945, bisa dikatakan negara kita mewarisi utang dari pemerintahan kolonialis. Jadi secara teknis, dari sejak merdeka Indonesia sudah mempunyai utang, dan terus berlanjut dari pemerintahan Presiden Soekarno hingga ke pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Secara nominal, pada tahun 1960 utang negara Indonesia berada pada angka 21,25 triliun rupiah, hingga tahun 2016 utang negara kita berada pada angka 3.400 triliun rupiah. Kita harus melihat dari kepentingan dan perspektif negara. Secara sederhana negara kita punya dua pertimbangan terkait pengalokasikan uang untuk melunasi utang. 1. Kesanggupan negara untuk mempertanggungjawabkan utang di masa depan. 2. Pembangunan negara pada berbagai macam sektor. Dari dua pertimbangan itu, negara punya dua skenario. 1. Melunasi utang, tapi pembangunan negara pada berbagai sektor melambat. 2. Menambah utang sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian dipakai untuk mempercepat pembangunan negara. Singkatnya, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memilih opsi nomor 2, yaitu menambah utang, dengan pertimbangan bahwa secara rasio utang tersebut bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian utang tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan negara. Apakah negara lain juga mempunyai utang seperti Indonesia? Ya, hampir semua negara di dunia ini punya utang. Contohnya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Singapura, Australia, dan negara yang lainnya juga mempunyai utang. Bisa dilihat pada data di atas, Jepang mendominasi utang bilateral Indonesia dengan nominal 201,80 triliun atau 5,6% dari keseluruhan utang Indonesia. Negara-negara lain persentasenya berada di bawah 1%. Sedangkan utang multilateral didominasi dari Bank Dunia, World Bank, dan Asian Development Bank (ADB). Sampai kapan Indonesia harus terus berutang? Bagi negara, utang itu menguntungkan jika dialokasikan dengan tepat. Bagi pemberi utang juga menguntungkan sebagai media investasi. Bagi kedua pihak hal tersebut menjadi win-win solution. Jadi sampai kapan negara akan terus berutang? Ya, sejauh mana hal itu diperlukan? Thank you.